Bagaimana kalau ada seorang istri yang telah selingkuh, bahkan telah berhubungan intim, dan suaminya memaafkan lalu tetap menerimanya? Apakah pernikahannya masih sah? Apakah harus diulang lagi nikahnya, Ustaz? Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, itu dosa besar yang sangat teramat besar bagi seorang istri, dan khianatan terbesar seorang istri kepada suami adalah ini. Dan kalau itu terjadi, waliyadzubillah, tidak menunjukkan bahwa pernikahannya batal, langsung otomatis bercerai, enggak. Karena cerai itu hanya antara dua, dijatuhkan oleh suami atau dijatuhkan oleh pengadilan. Selain itu tidak ada lagi yang namanya perceraian. Kalau wanita ingin berpisah, dia minta kepada suaminya, ceraikan saya. Dan ketika suaminya tidak mau, dia tetap ingin pisah, dia tinggal pergi ke pengadilan agama untuk minta dipisahkan antara suaminya. Maka yang bisa menjatuhkan talak dan cerai itu hanya suami atau pengadilan, ya, wali sultan. Namun dosa yang maksiat seperti ini tidak otomatis membuat pernikahannya terputus. Suami akhirnya menerima dan memaafkan. Wah, ini sebuah lelaki yang sangat baik, luar biasa ini. Kalau pengkhianatan yang seperti ini telah dilakukan oleh istrinya, dia masih bisa tetap memaafkan dan menerima. Pasti sakitnya luar biasa. Itu pasti sakitnya luar biasa. Dan inilah akibat wanita banyak keluar rumah. Inilah akibat wanita sering keluar rumah dan bercampur antara laki dan wanita. Apalagi kita memiliki latar belakang dulunya bukan orang beragama. Kita pernah melalui masa-masa lalu, masa-masa muda yang tidak terdidik oleh ilmu agama, namun terdidik oleh pergaulan yang begitu bebasnya antara laki dan wanita. Dan lalu kita keluar rumah, bertemulah dengan cinta pertama, akan berbahaya. Atau suami kita punya hal-hal yang kurang, ternyata yang kurang itu kita bertemu lelaki yang memiliki kelebihan di titik kekurangan suami kita. Apalagi sekarang para lelaki banyak yang telah belajar cara menggoda perempuan. Alhamdulillah min dzalik. Sehingga banyak wanita-wanita yang terjerumus ke dalam rayuan-rayuannya, dan akhirnya terjadilah hal yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini buah daripada wanita yang rajin apa? Keluar rumah. Wallahu ta'ala alam. Cara memperbaikinya adalah taubat nasuha. Kedua-duanya bertaubat dari kesalahannya. Suami mengizinkan dan biarkan istrinya keluar rumah harus bertaubat. Istri dengan keluar rumahnya harus bertaubat. Apalagi perzinaannya ini. Dengan taubat dan nasuha, sepakat, semangat, bertekad untuk tidak akan melakukannya lagi. Wallahu ta'ala alam. Dan mulai berdoa kepada Allah membenahi titik kelemahan dan kekurangan itu. Kemanapun Anda mencari suami tanpa cacat, tak akan bertemu. Kemanapun Anda mencari wanita tanpa aib dan kekurangan, mustahil dapat. Maka sadarlah wahai wanita, Anda menikahi seorang lelaki, manusia bukan malaikat. Pasti punya salah, pasti punya keliru, pasti punya kekurangan, pasti punya aib. Hal yang sama wahai kaum laki-laki, Anda menikahi seorang wanita yang bukan bidadari surga, pasti punya kekurangan. Namun kekurangan yang ada pada suami Anda, ketahui juga bahwa suami Anda punya kelebihan. Istri Anda yang memiliki kekurangan, lihat kelebihannya. Sebagaimana Anda punya cacat, Anda punya kelebihan. Suami Anda punya cacat namun punya kelebihan. Itu yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, la yafraqu mu'minun mu'minah fa in kariha minha khuluqan radiya minha ukhra. Tak akan pernah seorang muslim itu benar-benar membenci totalitas seorang wanita muslimah, istrinya, mukminah istrinya. Kalau ada perangai yang tidak dia sukai, pasti ada perangai yang dia sukai. Caranya bagaimana? Lihat kelebihannya, dan jangan lihat selalu kekurangannya.
Harusnya kita sudah siap menerima kekurangan itu dia dari awal pernikahan. Dan ini cerita panjang lagi. Banyak wanita sekarang atau lelaki sekarang masuk dunia pernikahan tak siap mendengarkan kelemahan suaminya dan kelemahan istrinya, kekurangan suami dan kekurangan istri, tak siap. Dia hanya membayangkan muluk-muluk saja, indah-indah saja. Akhirnya tak indah, berusaha mencari keindahan dari luar. Waliyadzubillah.